Saya tak ingin kita membenci NU hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Bernilai, menyikap adil. Saya pun dulu sempat keliru menilai. Tapi ternyata NU dari dalam, tak semuanya. Makanya kalau ada bertanya, Ustaz, NU ini siapa yang bisa kita ikut? Ikuti 3. Kiai Haji Lutfi Basari, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya. NU garis lurus. Dalam ritual dia ikut mazhab Syafi'i, tapi dalam fikih masih tetap Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid Al-Baghdadi, dan tidak terkena virus sekuler dan liberal. Khudh masafa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ada beberapa poin dari buku Kiai yang ingin kami sampaikan, dan tadi oleh teman saya Kiai Abdullah Syamsul Arifin tuh sudah dikatakan bahwa logika berpikir Kiai dalam buku tasawuf tadi sebagai kritik sosial sangat lemah. Semuanya ayalun ala ahli sunnah wal jamaah. Itu keberatan kami. Mu'tazilah dan Syiah yang Kiai katakan ini sebenarnya aswaja, mohon itu dikaji ulang. Karena itu tidak sesuai dengan data dan bukti sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya sanad yang disampaikan oleh Kiai, sanadnya Kiai Hasyim Asy'ari dari Imam Asy'ari itu menurut kami ya dari mana itu banyak mengkoteknya, ya mungkin dihafal lagi lah Kiai ya. Ya mungkin lupa karena banyak mengkoteknya. Inilah yang menjadi keyakinan kami. Kesalahan mereka bukan pada amalia dan keyakinannya mereka. Ketika keyakinan mereka benar dan amal mereka benar sesuai dengan agama mereka, tetapi kesalahan mereka ketidakberfusiannya kepada Islam. Jadi tidak sekedar biarkan saja mereka sekarang namanya Yahudi, namanya Nasrani. Sepenting amalnya adalah Islam pada akhirnya. Tidak bisa seperti itu, karena bagaimanapun Islam harus ditampilkan baik lafdzon wa ma'nan, bukan hanya pada aspek substansinya, tapi nomenklaturnya juga harus diwujudkan. Karena ketika ini disampaikan, ya cukup bias, sama dengan kata Ulil, ya enggak apa-apa, saya sekarang Islam, besok Kristen, besoknya. Yang penting amalnya seperti ini. Ini yang cukup mengganggu kita di dalam tradisi dan kalangan Nahdlatul Ulama. Mungkin ini ada tambahan dari teman kami. Ada beberapa poin dari buku Kiai yang ingin kami sampaikan, dan tadi oleh teman saya Kiai Abdullah Syamsul Arifin tuh sudah dikatakan bahwa logika berpikir Kiai dalam buku tasawuf tadi sebagai kritik sosial itu rujukannya akan merujuk kepada buku Nash'atul Fikril Falsafi karangannya Dr. Ali Sami An-Nasyar. Kemudian setelah kami teliti, ternyata Dr. Ali Sami An-Nasyar ketika dia mengkaji sejarah firaq dari awal sampai akhir, itu rujukannya kepada kitab-kitab Mu'tazilah, terutama Tabaqatul Mu'tazilah karangannya Ahmad bin Yahya bin Al-Murtada. Dari situ kami sudah mengkaji, di bawahnya ada footnote-nya. Di bawahnya Dr. Ali Sami An-Nasyar itu ada. Dan di dalam buku ini, dalam buku tasawuf, Kiai kan mengatakan bahwa percaya kepada qada dan qadar Allah seperti yang dipercaya dan mengatakan Nahdlatul Ulama bil qadri khairihi wa syarrihi itu sebenarnya Jabariyah. Itu dalam logika Mu'tazilah seperti ini memang dikatakan Jabariyah, dan Jabariyah katanya mereka berawal atau dikembangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan seperti Kiai katakan tadi. Dan maaf Kiai, ini katanya para pakar dalam Tabaqatul Mu'tazilah, memang orang-orang Mu'tazilah pada abad 4 kebelakangan karena terjadi perkawinan antara Mu'tazilah dengan Syiah, ada upaya-upaya untuk menghubungkan sanad ajaran Mu'tazilah dengan Ahlul Bait, dengan Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah ini katanya belajar kepada Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali belajar kepada Rasulullah SAW. Kalau begitu ajaran Qadariyah, Mu'tazilah dan Syiah dari Rasulullah, sedangkan Jabariyah itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini sudah maklum dalam referensi Al-Firaq dikatakan bahwa Al-Mu'tazilah atau Al-Qadariyah itu memang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Mujbirah atau Jabariyah. Dan Jabariyah itu katanya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini kalau dilacak lebih mendalam lagi, sebenarnya tadi yang dikatakan Wasil bin Atha
belajar kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini sulit untuk dicari kebenaran sejarahnya dan datanya. Mengapa? Secara historis Muhammad bin Al-Hanafiyah meninggal tahun 80 Hijriyah. Ada yang mengatakan meninggal tahun 81, itu pun pada bulan Muharram. Sementara Wasil bin Atha lahirnya tahun 80 Hijriyah, meninggal tahun 130. Kapan belajarnya? Belajarnya kapan kalau begitu? Belajar kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian untuk menyambung-nyambungkan itu, orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Wasil bin Atha ini sebenarnya bukan belajar kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, belajar kepada putranya Abu Hashim Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Memang Abu Hashim bin Al-Hanafiyah ini sempat mujalasah, ya, kathir dawam al-mujalasah dengan Wasil bin Atha, tetapi perlu diingat bahwa Abu Hashim bin Al-Hanafiyah, Abu Hashim bin Muhammad ini meninggal sekitar 198 Hijriyah. Sementara Wasil bin Atha Al-Mu'tazili ini baru ketahuan ada data yang valid, menyebarkan faham-faham yang keluar dari pemahaman gurunya Al-Hasan Al-Basri setelah dia pindah ke Basrah dan berguru kepada Hasan Al-Basri. Untuk mengetahui, untuk melacak bahwa pemikirannya Wasil bin Atha itu dari Abu Hashim, apalagi dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, ini sangat sulit sekali. Karena riwayat-riwayat yang ada, baik riwayat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri, maupun riwayat dalam Tabaqatul Mu'tazilah atau Tabaqatul Syiah sendiri, tidak ada kutipan-kutipan tentang pernyataan Abu Hashim, apalagi pernyataan Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mendukung ajaran Qadariyah. Ajaran Qadariyah yang sebenarnya seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, serta kitab-kitab hadis yang lain, itu sebenarnya dari Ma'bad Al-Juhani. Dan Ma'bad Al-Juhani itu meninggalnya sama dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah tahun 80 Hijriyah. Kapan dia mau belajar? Dalam kitab-kitab Rijalul Hadis dia belajarnya juga kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini keberatan kami karena logika yang dipakai oleh Dr. Ali Sami An-Nasyar dan dikutip oleh Kiai itu logikanya Mu'tazilah, bukan logika yang lain. Itu yang yang pertama. Jadi memang ada upaya-upaya dari pihak Syiah dan Mu'tazilah menyambungkan sanadnya kepada Rasulullah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah dicukupkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam masalah qada dan qadar, karena itu dianggap Jabariyah. Sedangkan dalam masalah-masalah yang lain yang katanya tawassut, tasamuh, kemudian i'tidal, tawazun dan lain sebagainya, Kiai di sini katanya itu hanya fondasinya baru dari Hasan Al-Basri, bukan kepada ulama-ulama sebelumnya, apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara menurut keyakinan kami, seperti yang ditegaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata as-sunnah sendiri oleh Kiai Hashim Asy'ari seperti beliau kutip dari kulliyatnya Abil Baqa Al-Akbari, itu dikatakan katanya at-tariqatul mardiyah al-maslukatu fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw man huwa alamun fid din kas-sahabi mathalan. Jadi memang keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini justru sanadnya langsung bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memang menjadi kenyataan. Sanad-sanad keilmuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam semuanya rata-rata melalui jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mu'tazilah tidak punya sanad yang seperti itu. Sanad yang ada di dalam Tabaqatul Mu'tazilah itu hanya klaim belaka, dan seperti dikatakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bidang riwayat orang-orang Syiah itu memang sangat lemah. Semuanya ayalun ala ahli sunnah wal jamaah. Itu keberatan kami. Jadi mohon logika Mu'tazilah dan Syiah yang Kiai katakan ini sebenarnya aswaja, mohon itu dikaji ulang, karena itu tidak sesuai dengan data dan bukti sejarah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini beberapa poin kritikan kami kepada Kiai tentang masalah
nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maaf ini sebenarnya bukan dari Imam Asy'ari apalagi imam-imam sebelumnya. Karena ada asumsi sebagian orang katanya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya dari Imam Al-Asy'ari. Ada yang mengatakan dari As-Subuki, ada yang mengatakan dari Murtadha Az-Zabidi. Itu sebenarnya bukan demikian. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah nama itu sudah ada sejak generasi akhir masa sahabat. Riwayat dari beberapa sahabat yang pernah menyatakan lafadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada riwayat juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai sebuah nama. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah ajaran, kami yakini itu dari Rasulullah SAW. Ini sama dengan kita ketika membicarakan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah nama yang munculnya atas prakarsa Ki Hasyim Asy'ari beserta kiai-kiai yang lain. Tetapi sebagai sebuah ajaran, jauh sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama, itu sudah ada tradisi-tradisi, ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadi persoalan dalam hati kami. Karena bagaimanapun Kiai Said Agil ini ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentunya kami lebih senang, lebih simpati kalau tulisan-tulisan kiai ini memang lebih menguatkan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Karena terus terang sekali kami ini yang di bawah memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara orang-orang Syiah menyerang kami dari sana sini. Lalu seakan-akan dari orang-orang sebagian pengurus NU yang mungkin pernyataan-pernyataannya tadi yang mungkin katakanlah itu keliru secara ilmiah, baik disengaja atau tidak disengaja, itu kan seakan-akan dia itu memegang tangan kami agar kami tidak memukul kepada orang-orang Syiah, sementara orang Syiah diberi keleluasaan, kebebasan untuk memukul-mukul kami. Ini yang menjadi persoalan kami yang ada di bawah, Kiai. Terus terang, kami di Jember pernah ada warga Nahdlatul Ulama sampai dipukul, dibunuh sama orang Syiah itu. Ini barangkali, kemudian maaf tadi sebagai kritik tadi terhadap sanad yang disampaikan oleh Kiai, sanadnya Ki Hasyim Asy'ari dari Imam Asy'ari itu menurut kami ya dari mana itu banyak mengkoteknya, ya mungkin dihafal lagi lah Kiai ya. Ya mungkin lupa karena banyak mengkoteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.